Banyak orang yang menyebut-nyebut tentang krisis di 2030. Mungkin di pikiran kita kayak masih jauh, kayak cuma film doang dan gak akan kejadian. Tapi banyak banget ahli dan data yang menunjukkan bahwa kita itu sekarang sudah mulai berada di tengah gejolak yang mengarah ke krisis 2030. Ibaratnya kalau kita naik kapal besar nih, ini udah mulai miring dan alarmnya udah mulai bunyi pelan-pelan. Intinya gini, kalian harus tahu bahwa krisis 2030 itu bukan hanya soal ekonomi yang jatuh mendadak seperti tahun 1998 atau 2008. Ini adalah gabungan dari banyak masalah yang saling terkait, mulai dari perubahan iklim yang makin gila, ketimpangan kekayaan yang makin melebar, sampai teknologi yang menggeser pekerjaan secara masif. Semua ini berinteraksi dan menciptakan tekanan yang luar biasa yang makin hari makin terasa. Sayangnya, sebagian besar dari kita masih sibuk dengan rutinitas harian, menganggap cuaca panas ekstrim atau harga kebutuhan pokok yang naik gila-gilaan adalah hal biasa, padahal ini adalah tanda-tanda awal krisis 2030. Nah, mari kita bahas 7 tanda krisis 2030 sudah dimulai. Yang pertama adalah harga pangan dan kebutuhan pokok yang naik gila-gilaan alias inflasi yang luar biasa. Coba teman-teman ingat, berapa coba harga telur atau minyak goreng 3 tahun yang lalu? Sekarang harganya udah jauh lebih tinggi kan? Ini bukan hanya soal pedagang yang nakal, tapi ini adalah tanda dari masalah yang lebih besar. Kenaikan harga ini dipicu oleh berbagai hal, mulai dari terganggunya rantai pasok global, konflik geopolitik yang membatasi ekspor, sampai cuaca ekstrim yang merusak panen di berbagai belahan dunia. Intinya, biaya untuk memproduksi dan mendistribusikan makanan serta energi sudah semakin mahal. Efeknya, daya beli masyarakat menurun drastis. Yang paling parah, kenaikan harga ini sering disebut inflasi. Tapi buat banyak orang, ini adalah bencana harian yang membuat mereka harus berjuang keras untuk memenuhi kebutuhan dasar. Mungkin teman-teman gajinya naiknya hanya sedikit, tapi kenaikan harga jauh lebih banyak. Ini adalah salah satu tanda bahwa tekanan ekonomi sudah mulai mencekik. Tanda-tanda yang kedua adalah cuaca ekstrim yang datang semakin sering dan semakin mematikan. Dulu, banjir besar atau kekeringan parah mungkin hanya terjadi beberapa kali aja dalam 10 tahun. Tapi sekarang kayaknya tiap tahun ya ada aja bencana alam yang memecahkan rekor sebelumnya. Musim kemarau jadi lebih panas, badai jadi lebih kuat, dan pola hujan jadi tidak menentu. Fenomena ini bukan lagi variasi cuaca biasa, tapi manifestasi langsung dari perubahan iklim yang sudah mencapai titik kritis. Banjir di satu tempat merusak infrastruktur, sementara kekeringan di tempat lain memicu gagal panen dan kebakaran hutan. Ini bukan cuma soal kerugian finansial, tapi juga pukulan telak bagi stabilitas pangan dan ekonomi suatu wilayah. Teman-teman mungkin mengeluh, wah hari ini panas banget ya. Atau kalian bilang, wah hujan deras lagi, padahal baru kemarin hujannya. Tapi di balik keluhan itu, ada biaya triliunan rupiah yang harus dikeluarkan dari negara dan juga dari orang-orang yang terdampak untuk pemulihan. Kerusakan ekologi ini adalah bom waktu yang dampaknya perlahan tapi pasti. Tanda-tanda yang ketiga adalah ketimpangan kekayaan yang makin lebar antara kaya dan miskin. Pernah dengar nggak bahwa kekayaan segelintir orang terkaya di dunia itu setara dengan gabungan kekayaan miliaran orang termiskin? Data terbaru menunjukkan bahwa jurang ini semakin lama semakin dalam. Ketika perusahaan-perusahaan besar mencetak rekor keuntungan, upah pekerjanya terutama yang level-level bawah itu stagnan, bahkan kayak turun gitu. Kesenjangan ini menciptakan polarisasi sosial dan ketidakstabilan politik. Ketika mayoritas masyarakat merasa sistemnya sudah tidak adil dan hanya menguntungkan segelintir elit, kepercayaan terhadap institusi baik pemerintah maupun bisnis akan terkikis habis. Ini adalah resep untuk kerusuhan dan pergolakan sosial. Mungkin kita juga banyak melihat yang masih flexing di sosial media, tapi di dunia nyata, jutaan orang berjuang untuk mendapatkan akses kesehatan atau pendidikan yang layak. Ketika uang hanya berputar di lingkaran atas, maka ekonomi secara keseluruhan akan melambat karena tidak ada daya beli yang kuat dari bawah. Ini bukan hanya soal moral, tapi masalah ekonomi struktural yang besar. Kemudian masalah yang keempat adalah gelombang PHK massal akibat otomasi dan teknologi baru. Dulu, kita itu hanya perlu bersaing dengan manusia lain untuk mencari pekerjaan.
Tapi sekarang kita harus bersaing dengan AI alias Artificial Intelligence dan juga robot. Otomasi kini tidak hanya menyerang sektor manufaktur, tapi juga pekerjaan kantoran yang membutuhkan kemampuan kognitif seperti akuntansi, layanan pelanggan, bahkan penulis atau wartawan. Perusahaan-perusahaan tergiur menggunakan AI karena biaya operasionalnya jauh lebih murah dan hasilnya lebih konsisten. Akibatnya, terjadi banyak PHK besar-besaran di berbagai sektor sehingga menciptakan surplus tenaga kerja yang sangat besar. Masalahnya, lapangan kerja baru yang diciptakan oleh teknologi ini membutuhkan keahlian yang sangat spesifik dan tinggi, dan ini tidak dimiliki oleh kebanyakan pekerja yang baru kena PHK. Teman-teman mungkin berpikir, itu kan hanya di luar negeri tuh tren pakai AI dan robot. Tapi sebetulnya, gelombang ini pelan-pelan sudah mulai terjadi di Indonesia. Banyak orang terpaksa mengambil pekerjaan serabutan dengan upah rendah, sehingga menciptakan krisis pekerjaan jangka panjang yang akan menekan upah secara keseluruhan dan meningkatkan ketidakpastian finansial keluarga. Tanda yang kelima adalah krisis utang global yang sulit dikendalikan. Coba tonton berita, negara-negara besar di dunia, termasuk negara yang maju, utangnya sudah mencapai rekor tertinggi. Ini bukan hanya utang pemerintah, tapi juga utang perusahaan dan utang rumah tangga yang melonjak. Ketika utang sudah setinggi ini, maka ruang gerak pemerintah untuk melakukan stimulus ekonomi atau mengatasi krisis jadi sangat terbatas. Ketika suku bunga naik, biaya pembayaran utang ini akan mencekik, sehingga memaksa pemotongan anggaran untuk berbagai pelayanan publik seperti kesehatan atau pendidikan. Ini seperti bola salju besar yang terus bergulir. Banyak yang berasumsi bahwa utang akan teratasi dengan pertumbuhan ekonomi. Tapi masalahnya, pertumbuhan ekonomi juga sekarang makin lambat, sementara inflasi terus menanjak. Kombinasi utang tinggi dan pertumbuhan rendah adalah ramuan yang sangat berbahaya karena bisa memicu krisis keuangan global yang lebih parah dari tahun 2008. Tanda yang ketujuh adalah kepunahan massal spesies dan juga rusaknya keanekaragaman hayati. Tiap kali kita bicara soal krisis, biasanya kita fokus pada manusia. Tapi sebetulnya ada juga jenis krisis lain yang terjadi, yaitu krisis ekologis. Setiap hari, puluhan spesies tumbuhan dan hewan punah. Hutan-hutan primer ditebang, laut tercemar, dan ekosistem kritis hancur. Kalian mungkin berpikir, apa urusannya punah katak dengan krisis 2030? Jawabannya, ya masih nyambung loh, karena keanekaragaman hayati adalah fondasi dari berbagai hal, udara yang bersih, air yang bersih, dan juga tanah yang subur untuk menanam makanan. Ketika fondasi ini rusak, maka sistem pendukung kehidupan kita juga akan terpengaruh. Kepunahan ini melemahkan kemampuan alam untuk menyerap karbon, memurnikan air, dan mengendalikan hama penyakit. Intinya, kita sedang merusak sistem operasi planet ini. Ini adalah tanda bahwa kita sudah melewati batas ekologis dan dampaknya akan kena ke kita juga dalam bentuk krisis pangan, air, dan juga kesehatan di masa depan. Semua tanda ini menunjukkan bahwa krisis 2030 bukan lagi masalah di masa depan, tapi sudah merupakan tantangan yang ada di depan mata. Gimana? Apa kalian punya ide untuk mempersiapkan diri menghadapi krisis 2030? Silakan komentar di bawah. Sekian dulu episode kali ini dan selamat mencari kebahagiaan. Bye-bye.